Pak Agus, ini kan orang kadang-kadang suka bilang, ya memang kerusakan alam itu kan disebabkan oleh manusia gitu kan. Salah satu tujuan agama itu kan juga sebetulnya agar kita juga menjaga alam semesta ini gitu ya. Nah, namun kan kerusakan alam ini seperti yang kita lihat bersama ya terjadi gitu ya, baik itu berangsur-angsur atau mungkin dalam beberapa tahun belakangan setelah terjadi kapitalisme atau pertumbuhan penduduk yang luar biasa gitu kan, itu makin cepat terjadi gitu kan. Nah, kemudian terjadi bencana alam gitu. Namun bagaimana ya kita bisa menerangkan bahwa orang yang merusak dan orang yang tertimpa bencana itu bukan orang yang sama ya gitu ya. Ya, Sedangkan kalau kita bicara karma atau hukum sebab akibat, siapa yang menanam, maka dialah yang menuai gitu kan. Tapi kalau kita bicara mengenai bencana alam, sepertinya nggak begitu ya, Pak. Itu bagaimana kita memahaminya ya? begini kurang lebih ayatnya mengatakan, hendaklah kalian takut terhadap suatu bencana yang bukan hanya yang berbuat, hanya orang yang berdosa yang akan menanggung akibatnya. Karena itu di ayat yang berbeda kemudian diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ilustrasinya begini, kita ini berada di dalam perahu yang sama yang namanya planet bumi. Kalau kita berada di dalam perahu atau kapal yang sama, kemudian ada orang membocori perahu, kita harus mencegah. Karena yang akan terjadi bukan hanya dia yang tenggelam, semua penumpang di perahu itu akan tenggelam. Itulah konteks dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini harus mengajak kebaikan secara kolektif dan mencegah kemungkaran secara kolektif. Karena kalau sampai terjadi bencana, terjadi sesuatu, akibatnya itu akan menimpa semuanya dan kita yang nggak ikut-ikut, ya bukan orang yang termasuk berdosa dalam konteks itu, ikut menanggung akibat. Nah, dikarenakan kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di situ memang kita tidak bisa terpisah secara ya individual antara kita dengan orang-orang yang berbuat jahat itu. Jadi adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga semua itu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya itu dosanya dia. Lu nggak bisa. Dosanya dia itu akan kena di kita juga kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Begitu ya. Jadi kolektif akhirnya dan kita memiliki tanggung jawab kolektif. Jangan sampai di kampung kita, di perumahan kita, di daerah kita misalnya ada orang jahat, ada maling, ada perampok. Terus orang lain bilang, itu loh di kampung itu sarangnya jahat, sarangnya maling, sarangnya koruptor, sarangnya. Nah kita kena. Jadi saya kira konteks itu yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan bersama.